Renang gaya bebas adalah salah satu gaya yang paling sering digunakan saat berenang. Gaya ini juga lebih dikenal dengan istilah front crawl. Posisi badannya telungkup mengarah ke bawah. Dibandingkan gaya renang lain seperti gaya kupu-kupu, gaya dada, atau gaya punggung, renang gaya bebas memang lebih mudah dipelajari. Bagi orang yang baru belajar, biasanya akan diajarkan gaya bebas atau katak terlebih dahulu. Dikutip dari modul renang gaya bebas yang ditulis Agus Supriyanto, renang gaya bebas sudah ada sejak lama dan terbukti dari gambar-gambar pada benda kuno. Renang gaya bebas pertama kali dipertandingkan pada tahun 1844 di London oleh perenang asal Indian. Namun, gaya renang tersebut dianggap tidak elegan karena berisik dan memercikkan air kemana-mana. Mari kita cari tahu bagaimana trik dan cara melatih berenang gaya bebas dengan benar. Semoga dengan memanfaatkan tayangan video ini, teman-teman sudah bisa mempraktekkan caranya. Namun sebelumnya kami minta dengan sangat agar teman-teman mau menyukai, mengikuti, dan berkomentar tentang tayangan ini, agar ke depan kami semakin bersemangat dalam berkarya mengedukasi seputar olahraga berenang. Latihan bagian ke-1, latihan penguatan kaki. Lakukan dengan cara badan telungkup, kedua tangan pegangan ke papan seluncur, dan posisikan pegangan jari tangan di bagian depan papan. Lakukan gerakan pukulan kaki dengan cara bergantian kanan dan kiri. Usahakan pada saat pukulan kaki sampai dengan mengeluarkan suara percikan air sehingga mengeluarkan busa gelembung air. Lakukan gerakannya dengan tanpa menekuk lutut. Pertahankan irama ritme pukulan kakinya sehingga badan dapat terdorong maju lurus ke depan. Yo, siap, Was. Latihan bagian kedua, latihan pernapasan. Lakukan latihannya dengan cara mengkombinasikan latihan pertama tadi. Hanya saja di bagian kedua ini, pegangan jari tangan di bagian belakang papan. Masukkan kepala ke dalam air sambil menahan nafas sampai dengan 3 atau 5 hitungan. Lalu kemudian muncul untuk mengambil nafas 1 tarikan. Lakukan pengulangan gerakan sampai ke titik finish. Lakukan gerakannya tanpa menghentikan pukulan kaki sehingga badan tetap terdorong maju lurus ke depan. Latihan bagian ketiga, latihan tarikan tangan kanan. Lakukan latihannya dengan cara mengkombinasikan latihan di awal tadi. Pada bagian ini, pengambilan napas sambil menoleh ke belakang, bersamaan sambil menarikan tangan kanan di dalam air, sampai lurus ke belakang sehingga melewati bagian paha. Kemudian putar lagi ke depan, dibarengi dengan kepala masuk kembali ke dalam air, sambil menahan napas 3 sampai dengan 5 hitungan. Ulangi gerakannya sampai menuju ke titik finish. Latihan bagian keempat, latihan tarikan tangan kiri. Lakukan gerakannya sama persis seperti bagian di awal. Hanya saja yang menarik tangan yaitu tangan kiri. Dan pengambilan napasnya pun ke sebelah kiri. Oh iya, pada bagian putaran tangan ini, jika tangan sudah melewati bagian paha, maka yang diangkat adalah bagian sikut. Dan putarkan tangan, simpan lagi ke depan sampai membuka ketiak. Latihan bagian kelima, latihan tarikan kedua tangan. Lakukan gerakannya sama persis seperti latihan sebelumnya. Pada bagian ini, tarikan tangan bergantian kanan dan kiri. Tarikan tangan kanan, ambil napas ke sebelah kanan, dan tarikan tangan kiri, ambil napas ke sebelah kiri. Lakukan gerakannya, tidak usah terburu-buru, dan sambil dirasakan, tarikan tangan sampai betul-betul melewati bagian paha. Hal ini pun akan mempermudah pada saat pengambilan nafas. Latihan bagian ke-6. Jika di awal tadi semua gerakannya dibantu dengan papan, pada bagian ini papan sudah tidak lagi digunakan.
Jika latihannya benar dan serius, harusnya kaki sudah bisa lebih kuat untuk menggerakkan kaki gaya bebas. Diperlukan latihan yang intensif dan berkala untuk bisa terbiasa menggerakkan kaki gaya bebas. Karena walau pergerakan gaya bebas itu laju gerakannya dari dayungan tangan, akan tetapi jika kakinya belum kuat, akan susah untuk mengimbangi badan bisa mengapung di air. Lakukan gerakan seperti di awal, dari mulai gayungan satu tangan, baik tangan kanan terlebih dahulu atau tangan kiri terlebih dahulu. Kemudian disusul dua tangan. Untuk pengambilan napas, usahakan kepala tidak keluar dari air. Hanya bagian mulut saja yang harus keluar dari air, yaitu dengan cara seolah-olah kita melihat ke belakang. Dengan trik ini, maka kepala bagian dahi akan selalu menempel di air. Lakukan gerakannya berulang sampai dirasa gerakan kita sudah refleks tanpa perlu dipikir terlebih dahulu antara tarikan tangan dan pengambilan napas, yang mana tarikan tangan kanan ambil napas ke sebelah kanan dan tarikan tangan kiri ambil napas ke sebelah kiri. Jika semuanya sudah terbiasa, pada bagian lanjutan ini kita perlu mengkombinasikan gerakan kedua tangan dalam satu rangkaian, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Akan tetapi dengan satu kali napas. Dan jika dirasa ke kanan pengambilan napas lebih enak, maka silakan ambil napas pada bagian tarikan tangan kanan. Sementara pada bagian tarikan tangan kiri, kepala tetap berada di dalam air sambil menahan napas. Pun sebaliknya, jika dirasa pengambilan napas lebih enak ke sebelah kiri, maka lakukan pengambilan napas pada saat tarikan tangan ke sebelah kiri. Sementara bagian tarikan tangan kanan, posisi kepala tetap berada di dalam air sambil menahan napas. Latihan bagian terakhir yaitu latihan kombinasi seutuhnya. Harusnya pada bagian ini kita harus sudah bisa melakukan pengambilan napas ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan 3 kali tarikan tangan dengan hanya 1 kali ambil napas, sehingga akan ketemu ambil napas ke kanan atau ke kiri. Tidak ada aturan yang mengatur berenang gaya bebas harus berapa kali tarikan tangan. Kita boleh ambil napas semampunya menahan napas. Bahkan jika kuat menahan napas, di dalam 5 kali tarikan tangan, baru 1 kali ambil napas juga boleh. Hal ini akan berpengaruh pada kecepatan berenang kita. Demikian tutorial dari saya. Semoga yang sedang belajar berenang dapat terbantu dengan video dan penjelasan dari saya. Sekali lagi saya minta tolong bantu like and share supaya ke depan saya semakin bersemangat dalam berkarya mengedukasi kegiatan berenang. Jika yang kurang paham, boleh tinggalkan komentar. Dan selamat berlatih.